Oke, izin jalan ya. Oke. Awas. Izin jalan ya. Izin jalan ya. Nanti dikasih keterangan ya. Gimana Vicky? Baby mau ikut ya? Baby mau nggak apa-apa, Beb. Dia anak-anak ya, Beb. Bang Vicky. Bang Vicky, sikit Bang Vicky. Turun. Curi. Vicky, bentar Vicky. Gaby aja Gaby. Hargai wartawan Vicky. Gaby aja Gaby. Gaby gimana Gaby? Gaby ini gimana ngelihat? Bang, ayo. Gaby gimana ngelihat Bang Vicky? Gimana tanggapannya? Gaby gimana Gaby? Minta doanya ya. Iya. Minta doanya, terima kasih. Tapi gimana, sedih nggak? Enggak lah. Bang, mau dulu, Bang. Ngomong dikit Bang, bentar. Bang ngomong dikit Bang. Gimana Bang? Silakan dikit Bang. Dikit. Iya. Benar. Gaby. Pada intinya kami minta doa restu terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Vicky Prasetyo, terkait laporan Angel. Ditahan berapa Yang lama, Bang? pertama, untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa harinya nanti kita akan berikan keterangan. Tapi yang pasti Vicky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan ditahan dan diproses di pengadilan. Ya, pada intinya biarkan yang tadi dikatakan, gua ditahan biar Allah yang melihat apakah salah gua seorang suami mempertahankan harga diri gua, bicara Vicky kepada saya. Apakah salah bro ketika bicara gua sebagai seorang suami mempertahankan harga diri gua ngelihat dan menemukan istri gua di dalam satu kamar bareng-bareng dengan laki-laki lain. Di mana perasaan gua? Gimana? Ya boleh dikatakan ya kita cukup prihatin secara psikologis. Ya Vicky merasa apakah seperti ini ya kehidupan dia benar, tapi boleh dikatakan hari ini dipersalahkan gitu loh, dipersalahkan. Kita belum mengajukan penangguhan secara prosedural, kita melihat nanti seperti apa ke depannya, tapi yang pasti kami akan melakukan upaya-upaya yang memang sudah selayaknya kuasa hukum melakukan. Apapun itu akan kita lakukan. Artinya kan tidak akan menghilangkan barang bukti. Permohonan tidak ditahan, kami sudah ajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian juga sudah kami ajukan alasan-alasan yang rasional sekali sebagai
tulang punggung keluarga, kemudian Vicky juga tidak menghilangkan alat bukti, dan bahkan di pihak penyidikan tidak dilakukan penahanan. Dan tentunya kembali ini hak daripada kejaksaan untuk melakukan itu. Kami mengikuti prosedurnya, kami mengikuti karena itu hak yang diberikan undang-undang oleh kejaksaan. Kami tidak mau melakukan hal-hal di luar prosedur dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Bang, itu subjektif daripada pihak kejaksaan. Saya tidak menanyakan, dan kami juga tidak mau boleh dikatakan melakukan upaya-upaya yang lain dalam hal kenapa ditahan. Silakan ditanyakan kepada kejaksaan sendiri, dan pastinya pihak kami, kita tahu aturan, kita tahu kewenangan masing-masing pihak, ya kita serahkanlah. Bicara siap tadi sudah dilihat sendiri teman-teman, secara mental Vicky siap, karena seorang suami yang gerebek istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain sekarang menjadi seorang tersangka, dan bahkan menjadi seorang pesakitan yang harus didakwa dengan tuduhan yang bahkan tidak menyenangkan. Tuduhannya tidak menyenangkan. Jadi sekarang berarti perbuatan istrinya dengan laki-laki lain ini perbuatan apa? Kita melihat itu. Coba nanti kita akan buktikan. Dan kami yakin hakikinya kebenaran itu tidak hanya bicara pada kacamata satu pihak, tapi kebenaran hakiki akan timbul dan akan keluar pada saatnya nanti. Dan lebih sedihnya lagi adalah ketika seorang suami nanti di luar sana seorang suami nanti hati-hati ketika memergoki istrinya berada di dalam kamar dengan pria lain. Bisa saja dengan sama hal ini akan terjadi seperti Vicky. Ini akan menjadi perhatian khusus lah. Hukum harus seperti apa yang harus kita sajikan kepada masyarakat. Nah, kalau menurut saya ini harus dilakukan upaya mediasi ya antara tersangka dan korban, katakan seperti itu. Jadi jangan mudah juga melakukan upaya penahanan atau upaya paksa dalam hal ini. Karena seperti yang kita tahu, Vicky kan suami dari si pelapor itu. Nah, karena suami istri tentu kita harus lihat masalahnya apa, ya. Nah, kalau bisa sih sebisa mungkin lakukan upaya damai lah saya kira, atau restoratif justice. Nah, itu lebih baik. Apalagi dalam kondisi corona sekarang, lalu kapasitas lapas juga penuh. Langkah baiknya kalau menurut pendapat saya, dalam kasus-kasus pencemaran baik seperti ini, ya tidak dilakukan penahanan seperti ini. Jadi gini, ini ada dua hal yang berbeda saya kira ya, bahwa perbuatan katakanlah ya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya, lalu dia melakukan penggerebekan, itu juga hak dia sebagai suami gitu. Kalau pertanyaan kita sekarang di mana unsur pencemaran baiknya? Lain misalnya seseorang dengan orang lain itu tidak ada ikatan perkawinan sama sekali. Nah, itu yang saya katakan tadi, untuk tidak mudah ya melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang, apalagi yang masih dalam ikatan perkawinan ya. Nah, tadi seperti yang saya katakan tadi, ini kan pencemaran nama baik kaitannya dengan pasal 375 KUH pidana dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, saya kira sih coba lakukan mediasi aja dulu ya. Tapi saya dengar ini kan udah dilakukan penahanan. Ya, kalau menurut saya ya, mungkin arti moyarnya ya, silakan ajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap bersangkutan. Yang kedua, itu perlu disampaikan juga bahwa antara si Vicky ini dengan si istri itu kan masih terikat dalam perkawinan. Mereka suami istri yang sah. Ya, jadi upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Hukum kita itu sebetulnya ya satu ya, kalau soal undang-undangnya cukup ya, legal substansi ya. Yang kedua ada aspek penegakan hukumnya. Ini perlu dibenahi semua. Ya, di kejaksaan, di kepolisian, di hakiman, juga di dunia lawyer, advokat. Ya, lalu kultur kita, masyarakat kita. Nah, ini harus terus dibina, terus dikampanyekan. Sadar hukum dan sebagainya ya. Nah, kalau ketiga ini bisa berjalan bersama, maka hukum kita akan benar-benar jadi panglima di negeri ini sendiri. Nah, sekarang ini kan kita lihat
hukumnya ada, penegaknya mungkin tidak terlalu bagus ya dalam menerapkan atau menjalankan undang-undang, jadi percuma juga gitu.